laboratorium kita itu belum memenuhi, jadi kita menjalin kerjasama dengan Universitas Lambung Mangkurat sehingga siswa dapat melakukan praktikum tentang pengujian mikrobiologi dan kimia pangan di Laboratorium Kimia Dasar Universitas Lambung Mangkurat. Next, Mas. Kemudian untuk kegiatan yang dapat diikuti di program studi APHP ini, dijadwalkan akan ada kunjungan industri dan PKL atau magang, di mana beberapa industri yang sudah ada kerjasama dengan kita diantaranya adalah PT Indofood, CBP Sukses Makmur TBK, kemudian ada Widodo Food, Roti Gepeng, Amplang Sari Alami, Tahu Pong, dan ABBA Coklat. Di bawah ini adalah beberapa kegiatan, contoh kegiatan yang itu magang tersebut. Kemudian untuk prospek kerjanya sendiri, lulusan program studi APHP dari SMKPP Negeri Pertanian ini, SMKPP Negeri Banjarbaru ini diharapkan memiliki kompetensi sebagai job creator maupun job seeker. Antara lain untuk job creator sendiri yaitu sebagai wirausahawan. Kemudian untuk job seeker sendiri lulusan diharapkan dapat bekerja di industri yang sesuai, yaitu industri pangan. Misalnya dapat sebagai quality assurance maupun quality control, dan ada juga yang bekerja sebagai research development, yaitu untuk misalnya pengembangan produk baru gitu. Terus untuk quality assurance sendiri, jaminan mutu dan quality control atau QC, biasanya di industri pangan sangat membutuhkan bagian tersebut gitu. Contoh perusahaan-perusahaan yang sangat memerlukan lulusan dari APHP itu antara lain Indofood, Nestle, Susite, ada Nutrifood, juga Sugar Group Companies. Kemudian dapat juga misalnya kemudian ketika kalian akan melanjutkan ke perguruan tinggi, diharapkan kan mengambil jurusan yang sama gitu untuk memperdalam ilmunya, sehingga mungkin kalian nanti dapat bekerja sebagai saintis di LIPI atau Kementerian Pertanian juga bisa, dapat juga nanti sebagai analis. Oke, Mas, next. Untuk di program APHP ini ada beberapa kompetisi regional yang pernah diikuti, diantaranya adalah Chemistry Borneo Competition, penyelenggaranya adalah Universitas Lambung Mangkurat, kemudian ada juga Astra Green Energy, penyelenggaranya Astra, itu masuk 10 besar, kemudian ada pemanfaatan biomasa untuk energi terbarukan, juara 3 dari Teknik Kimia ULM, kemudian juga ada Olimpiade Kimia ULM. Nanti ada tambahan. Terus there are no secrets to success, is the result of preparation, hard work, and learning from failure. Artinya, pokoknya nggak rahasia untuk sukses itu nggak ada. Tapi itu adalah hasil dari persiapan kerja keras dan bagaimana kalian belajar dari kegagalan. Oke. Sekian dari saya. Ada pantun penutup boleh, Bu? Oh, boleh banget. Boleh banget. Silahkan. Sebelum kita lanjut ke tanya jawab ya. Beli jambu nggak pakai mete. Jangan ragu-ragu masuk prodi APHP. Beli cermai di pasar BJB. Ayo rame-rame ke prodi APHP. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi, terima kasih Bu Anggi pemaparannya. Asik ya hari ini ya? Nggak tegang-tegang banget kan hari ini ya? Oke, nggak usah sepanang-sepanang. Hari ini kita asik-asikan aja. Untuk guru-gurunya tadi belum dijabarkan ya Bu Anggi ya? Staf pendukungnya. Oke. Sebagai tambahan, staf pengajarnya yang hadir di sini ada Bu Anggi sendiri, nanti mengajar di kelas 1, 2, dan 3. Saya satu pelajaran di kelas 1, Pak Usman di kelas 3 ya Pak ya? Pak Usman di kelas 3, ada juga Pak Angga yang kalian sudah sering berinteraksi, itu juga ngajar di APHP.
Kemudian mata pelajaran dasar ada ya, baik dari guru-guru seperti tadi Pak Muzakir, Pak Herman Penjas itu juga ngajar di APHP. Oke, pemaparannya cukup singkat. Ada video yang mau diputar? Tidak ya? Mungkin Oh ada. Oke. anu yang video apa gitu. Jangan yang kemarin. Ya, oke. Ada sedikit slide atau foto atau video yang diputar. Semoga kalian bisa menerima dengan jelas. Nanti saya akan tambahkan narasi sedikit mungkin gitu ya, kalau memang suaranya putus-putus. Oh iya, tolong diperhatikan. Nanti di belakang insya Allah kami akan kasih kuis. Hadiahnya biasanya kalau di kelas cuma beng-beng, Bu Anggi, beng-beng atau coki-coki. Nanti kalian beng-beng atau coki-cokinya kira-kira mau dilempar virtual gitu, atau saya kirim, oh ambil di rumah saya. Boleh. Kirim gambarnya kata Pak Usman. Oh. Enggak ya, insya Allah hadiahnya pulsa. Nanti kalian tinggalkan nomor kalian, saya kirimkan pulsa ke nomor kalian. Mantap. Pribadi. Oh, pribadi. Wah, mantul sekali. APHP. Oke, nggak apa-apa masuk. Kita slow aja ya hari ini ya. Apa ini yang mau diputar? Sebentar ya, bersabar. Ini kegiatan-kegiatan yang sudah ada di APHP. Oh iya, sebagai tambahan informasi, kemarin kakak kelas kalian yang baru aja lulus, alhamdulillah. Nah, ini foto-fotonya. Ini adalah kakak kelas kalian sedang melakukan apa namanya? Trial. Bukan. Uji sertifikasi, uji kompetensi. Nah, uji kompetensinya kemarin membuat nanas, selai nanas. Nah, ini kakak kelas kalian juga sedang membuat selai nanas. Next, main sendiri. Oke, nah ini sedang membuat selai nanas juga. Selai nanas, masih selai nanas. Oh, kayaknya semua ini ya. Oke, nggak apa-apa. Ini masih uji kompetensi. Jadi, uji kompetensi itu apa, Bu Anggi? Uji kompetensi itu adalah salah satu yang ada di SMKPP Negeri Banjarbaru, yaitu tujuannya antara lain untuk membekali lulusan tersebut agar memiliki kompetensi lah. Anggaplah sebagai nilai jual dari kalian di perusahaan. Nah, gitu ya. Begitu. Jadi untuk mengukur kompetensi apa sih yang sudah kalian capai selama 3 tahun belajar di SMKPP Negeri Banjarbaru ini. Oke, jadi nanti di akhir itu kelas 3 ya Bu Anggi ya? Iya, Bu Anggi, kelas 3. Nah, kalau ini susu kedelai, sudah masuk susu kedelai dengan Bu Susi. Pelatihnya ini kemarin dari BPTP Kalimantan Selatan. Nah, ini membuat susu kedelai, di blender, kemudian disaring, diperas, jadilah susu kedelai. Mana ya hasilnya? Sabar ya. Nah, ini dipasteurisasi ya Bu Anggi ya namanya ya. Nanti kalian juga diajari supaya mempertahankan produk itu supaya tetap bagus sampai di tangan konsumen, seperti itu. Apalagi Bu Anggi yang mau ditambahkan ya? Itu bagaimana kalian bekerja itu dengan alat yang lengkap gitu, seperti masker, sarung tangan. Jadi mutu dari produk yang dibikin itu tetap bagus. Nah, ini bersantai selama menunggu temennya. Nah, ini pematerinya membuat susu kedelai ini. Masih susu kedelai. Masih susu kedelai. Nah, sudah habis ya? Oke, ada yang mau ditanyakan, langsung masuk ke sesi tanya jawab Bu Anggi. Atau pemaparan dulu mungkin semuanya, baru sesi tanya jawab di akhir. Panel aja. Oke, siap. Bu Rama, tidak ada jadwal lain ya, siap panel aja ya nanti pertanyaannya. Oke, untuk pertanyaan nanti kami keep di belakang, disimpan di belakang. Jadi langsung kalau ada pertanyaan silahkan dicatat dulu di kertas kalian masing-masing. Kita lanjutkan dulu pemaparan dari Bu Nita atau Bu Rahma? Bu Nita dulu. Oke. Dari program keahlian agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. ATPH. Sudah siap di-share materinya Bu Nita? Silahkan duduk dulu Bu Nita. Oh ya, siap. Oke. Masih semangat ya? Harus semangat. Hari ini ada kuis. 2 hari kemarin Bu Kiki lupa sama Bu Syarifah lupa mau ngasih kuis.
Biasanya padahal Bu Kiki itu rajin banget kasih kuis lewat kuisis ya Bu Kiki ya. Oke, nah sudah muncul belum ya? Di sebelah saya sudah ada Ibu Nita Aprilia SST MPD. Betul Bu Nita? Betul Oke. sekali. Beliau lahir di Bakungan 10 April 1984, menyelesaikan pendidikan D4 dari STPP Malang, kemudian melanjutkan S2 di Universitas Negeri Malang dengan prodi Teknologi Pembelajaran. Bu Nita ini merupakan Kepala Program Keahlian Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura terbaru. Terupdate. Oke, program keahliannya hortikultura ya Bu Nita ya, khususnya tanaman sayuran. Tanaman sayuran. Siap. Oke, kepada Bu Nita saya persilahkan langsung. Atau saya dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh responnya dengan melambaikan tangan kepada saya semua? Halo, selamat pagi para calon petani milenial Indonesia. Senyumnya dong. Senyumnya mana? Biar semangat. Oke. Oke, saya sudah lihat senyumnya ya. Sebelum ke tayangan, mungkin pada pemaparan pertama tadi kalian sudah melihat bagaimana sih program pengolahan hasil. Nah, jadi mungkin sudah ada bayangan ya seperti apa nanti kalau kalian masuk ke prodi itu. Nah, di sini saya coba akan memperkenalkan program keahlian agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Mungkin kalian pernah tidak melihat tanaman yang dijual atau tanaman di kebun sendiri atau di dapur? Oh maaf, ini di mute ya? Di mute, oke. Mungkin yang sering terlihat ada kangkung, kemudian ada bayam, biasa ya, sudah ya. Nah, jadi dari sayur-sayur itu sudah jelas, artinya sebelum sampai ke kalian, nah kita ada proses pembudidayaan tanaman dulu. Nah, jadi di program agribisnis tanaman pangan dan hortikultura di sini, kalian harus mampu menjadi seorang pembudidaya tanaman yang memiliki kemampuan untuk berbudidaya secara baik dengan memperhatikan lingkungan. Oke, tayangan sudah ada? Sudah, bisa. Di mana tayangan? Kameranya di sana. Oke, mungkin tayangannya bisa sambil di-share. Jadi saya akan coba membuka wawasan kalian. Apa sih? Ada apa sih di kompetensi keahlian tanaman pangan hortikultura itu? Nah, sedikit perkenalan. Jadi ini background-nya ada lahan, kemudian ada laboratorium, ada tanaman, ada pupuk, kemudian ada media tanam. Mungkin sudah terbayang untuk kalian semua ya. Oke, lanjut. Nah, jadi ATPH itu kalian diajak untuk bagaimana sih cara mengolah tanah yang baik, bagaimana sih budidaya tanaman yang baik. Jadi, mulai dari mengolah tanah menggunakan alsintan dengan manual atau dengan modern. Nah, kita di sini di jurusan APHP Banjarbaru, kita sudah memiliki beberapa peralatan alsintan, baik itu berupa traktor, hand traktor. Oke, siap pokoknya. Jadi, jangan membayangkan kalian sebagai petani yang hanya menggunakan alat yang manual saja. Jadi, di sini kita sudah diajak modernisasi pertanian. Oke, siap ya menjadi petani milenial Indonesia.
Nah, kemudian di sana kalian lagi diajak mengolah tanah, kemudian membibitkan dengan cara yang baik, kemudian memelihara tanaman yang baik. Jadi ilmunya oke punya lah. Nah, kemudian tidak hanya di lahan, tapi kalian juga bisa membudidayakan tanaman lewat hidroponik, kemudian di kultur jaringan, bagaimana cara mengembangbiakan tanaman. Oke, mungkin lanjut. Nah, apa sih yang menjanjikan setelah lulus dari ATPH, maaf. Saya keingat dengan materi yang pertama. Oke, nah di sana mungkin bisa terlihat ya. Jadi kalian mampu menjadi seorang pembudidaya tanaman, kemudian mampu menjadi produsen benih, atau teknisi lapangan di laboran, kemudian menjadi operator alsintan, atau menjadi entrepreneur muda. Nah, itu harapannya dari kami. Jadi tenang, kalian di sini akan dibekali oleh banyak kemampuan. Jadi jangan khawatir, karena program studi ATPH juga mengikutkan peserta didiknya untuk mengikuti uji sertifikasi atau UKK. Nah, di situ kalian harus mampu. Jadi selama 3 tahun kalian di sana akan diuji. Nah, bagaimana sih kemampuannya? Sudah bisa belum menjadi seorang pembudidaya tanaman yang baik, yang mampu memperhatikan lingkungan atau ramah lingkungan, atau menjadi produsen benih. Nah, oke, lanjut. Nah, mungkin sudah dijelaskan oleh Bapak Waka Kurikulum bidang pembelajarannya. Untuk ATPH sendiri di sana yang spesifik itu ada agribisnis tanaman pangan, kemudian agribisnis tanaman sayuran, selanjutnya ada tanaman buah, ada tanaman hias, kemudian budidaya tanaman hidroponik. Jadi jangan membayangkan budidaya itu hanya di lapangan atau di tanah ya. Nah, kemudian kalian juga bisa mengikuti pembelajaran pembibitan dan kultur jaringan. Kemudian ada perlindungan hama penyakit tanaman. Jadi di sana juga diajarkan bagaimana sih pengendalian hama penyakit tanaman pada misalnya yang sering itu kalian temui mungkin ulat grayak, gimana sih? Jadi pengendalian hama tanaman di sini kita tidak hanya terpaku pada sistem kimia. Ada juga kita lebih bertolak ukur kepada bagaimana sih pemanfaatan agen hayati. Nah, nanti kalau kalian memilih prodi ATPH, kita akan belajar semuanya. Oke ya. Nah, kemudian di sini juga tidak hanya terpaku pada tanaman. Jadi di sana kalian diarahkan juga untuk bagaimana sih mengolah tanaman menjadi keripik misalnya, kemudian mengolah pupuk misalnya. Jadi ada produk kreatif dan kewirausahaan. Oke, lanjut. Nah, di sini kita perkenalkan dulu siapa saja sih tim pengajar yang ada di ATPH. Oke, mungkin beberapa dari gambar atau foto yang kalian lihat itu sudah tidak familiar ya, karena sudah hari ke-3. Oke, hari ke-3. Jadi di sana sudah ada pengajar Ibu Airin Nurmarita. Nah, beliau juga berkontribusi mengajar di ATPH di pembibitan kalau tidak salah. Kemudian ada Pak Wahid. Nah, Pak Wahid ini juga mengajar di budidaya tanaman hidroponik, nanti kalian ketemu. Kemudian ada Pak Arni. Wah, ini luar biasa. Jadi guru budidaya yang sudah menghijaukan lahan kita. Oke. Nah, kemudian saya sendiri nanti kita akan ketemu untuk budidaya tanaman sayuran dan tanaman pangan di kelas 2 atau kelas 3 ya. Nah, kemudian Ibu Fova Arofi atau Ibu Fova. Jadi
beliau juga mengajar di ATPH di kultur jaringan. Oke. Kemudian untuk Ibu Uma, nah ada di sebelah kita. Nah, jadi Ibu Uma ini juga mengajar Di apa, tanaman Bu? hias. Oke, tanaman hias. Jadi untuk tanaman hias sendiri ada Bu Fova, ada Bu Uma. Jadi kebanyakan Sri Kandi ya Bu ya. Ya. Oke. Tapi untuk walaupun Sri Kandi, kita juga Sama kuatnya dengan Web Koco. Oke, kita yang penting semangat ya. Semangatnya sama. Semangat untuk belajar. Oke, jangan melempem. Oke. Nah, kemudian ada Ibu Rizky Amalia. Nah, juga pengajar di perlindungan tanaman. Nah, nanti kalian itu tadi saya bilang tidak hanya bagaimana sih cara memupuk tanaman yang baik, bagaimana sih menggunakan agen hayati yang baik. Nanti kalian kenalan sama trichoderma, sama apa lagi ya? Ada trichoderma, kemudian Bavaria ya Bu Kiki yang yang sering kita gunakan untuk pengendalian tanaman. Jadi kita di sini sudah berbasis ramah lingkungan. Oke. Nah, kemudian ada Bu Febri atau Bu Febrianti Putri Lestari. Nanti kalau kalian ketemu, beliau juga mengajar di kewirausahaan atau produk kreatif. Jadi jangan takut, kita tidak hanya di lahan, kita juga punya greenhouse, kita bisa memperbanyak tanaman di kultur jaringan, hidroponik. Jadi jurusannya oke punya lah. Nah, lanjut. Jadi gimana sih sistem pembelajaran di ATPH? Nggak jauh berbeda dengan pembelajaran di jurusan lain. Jadi kita ada kelas. Jadi di kelas kita ada tatap muka secara langsung. Jadi untuk saat ini nggak apa-apa ya, kita sistem daring dulu. Kemudian kita ada di lab kultur jaringan. Kemudian ada di lab komputer. Itu ya. Kemudian lanjut di prakteknya. Lanjut. Nah, mudah-mudahan kalian melihat ini yang hijau. Saya suka hijau. Sudah terbayang ya, gimana sih kalau saya nanti masuk ATPH? Kita prioritas di sini kita membudidayakan selain sayuran daun yang biasa, kita juga membudidayakan tanaman eksklusif. Jadi ada lobak, kemudian ada wortel, bunga kol, kemudian brokoli, banyak lagi yang lain ya. Lanjut. Nah, di sini alhamdulillah di SPP Banjarbaru kita termasuk sekolah yang memiliki fasilitas lengkap sekali menurut saya. Jadi ruang kelasnya pun udah wow, luar biasa. Apalagi greenhouse, apalagi dengan lab-lab yang lain. Walaupun di tengah kota, kita juga punya lahan yang luas ya. Mungkin masih ingat lahan kita ada di mana saja? Mudah-mudahan masih ingat ya. Untuk ATPH sendiri ada 3 kalau tidak salah, ada di Guntung Payung, ada di Guntung Luwa, kemudian ada di Haji Idak. Jadi itu masih berdekatan saja, jangan khawatir. Lanjut. Nah, ini masih jadi ada teknologi pendukung di sana. Jadi saya bilang jangan berpikirlah dulu untuk capek-capean. Kalian di sana dibantu kok, dibantu sama Alsintan, kemudian dibantu sama sistem pengairan yang oke punya. Jadi ada sistem tetes, kemudian ada sprinkle. Ya, bisa dilihat. Jadi semuanya untuk mendukung pertanian ramah lingkungan. Oke, bisa dilihat ya gambar-gambarnya itu semuanya siswa. Jadi siswa yang ada di lab, ada di lab lapang, kemudian ada yang di lab Kuljar. Oke, lanjut. Nah,
saya sampai bingung untuk menaruh gambar produk yang dihasilkan di program studi ATPH. Sampai kecil-kecil gambarnya. Bingung nyusunnya saya. Jadi di sana di tanaman hias kita punya bunga sedap malam, kemudian tanaman hias yang dikemas menjadi kokedama, kemudian lagi ada macam-macam sayuran hidroponik, kemudian ada bunga kol, ada lobak tadi, ada melon. Nah, melon juga ditanam secara hidroponik bisa loh. Ayo, kalau penasaran, silahkan masuk ke ATPH ya. Promosinya gencar loh. Tomat apa nih Bu Nita nih? Nah, jadi itu tomat agak kecil memang. Jadi itu namanya tomat cherry ya. Tomat cherry dia apa namanya? Teksturnya ya hampir sama dengan tomat yang agak besar itu ya, apa namanya itu. Jadi memiliki batang yang tinggi. Jadi kita bisa membudidayakan secara hidroponik. Oke. Nah, kemudian di greenhouse juga ada anggrek, ada tanaman hias anggrek, macam-macam ya. Oke, lanjut Bu Ma. Nah, untuk kegiatan kita juga nggak kalah dengan sekelas universitas ya. Jadi untuk program sekolah memang ada field trip, jadi ada kunjungan lapang. Kita jalan-jalan tapi sambil belajar ya. Nah, jadi untuk ATPH sendiri 2 tahun terakhir sebelum pandemi ini kita ada kunjungan ke kelompok tani petik madu di Bati-Bati, kemudian ada agrowisata tanaman melati kalau tidak salah ya. Itu ada di Karangintan Kabupaten Banjar. Mungkin yang pernah jalan-jalan ke sana memang sarana yang baik untuk pembelajaran. Nah, untuk magang pun di semester ganjil ya. Nanti semester 5 kalian akan dimagangkan. Jadi magangnya itu kalian kita minta kuesioner nih, mau magang di mana sesuai kemampuan. Jadi kita biasanya untuk pemagangan sendiri itu ada di PT BISI di Pujon di Malang. Jadi kita memang harus menyesuaikan dengan kompetensi yang kita punya. Jadi ada produksi benih itu tadi di PT BISI Malang, kemudian di BPP Tapin. Nah, BPP Tapin sendiri itu ada budidaya bawang merah. Memang sudah penghasil bawang merah tingkat nasional ya. Nah, kemudian ada Balai Sertifikasi Benih. Nah, penentuan bagaimana sih benih yang bisa dijual. Dijual maksudnya ini sudah legal, bersertifikat. Nah, kemudian di Balai Proteksi Benih juga bisa, kemudian di Dinas Pertanian atau di kelompok-kelompok tani yang sukses. Oke, jadi dijaminlah kita sebelum memagangkan siswa, kami juga ada kegiatan survei dulu, memvalidasi apakah tempatnya cocok nih dengan kompetensi horti gitu. Jadi jangan khawatir, kita tidak akan memagangkan kalian dengan mencampurkan kompetensi yang lain. Nah, kemudian kita juga mengikuti pameran. Jadi pameran ini bisa lokal atau nasional. Jadi produk dari horti kita masukkan, kita kemas yang baik, kemudian kita bisa pamerkan ke umum lah ya. Nah, kemudian mengikuti lomba-lomba. Nah, lomba-lomba ini sendiri untuk di ATPH, ada lomba karya tulis ilmiah, kemudian ada lomba tepat guna ya, teknologi tepat guna ya. Banyak lomba yang lain yang sudah pernah diikuti oleh ATPH. Nah, kemudian ada program dari Kementerian Pertanian sendiri, ini mengikuti kegiatan PWMP. Jadi PWMP ini adalah penumbuhan wirausaha muda pertanian. Itu tadi kalian
dilatih untuk menjadi seorang calon petani milenial yang memiliki jiwa entrepreneur. Oke ya. Oke, lanjut. Nah, mungkin kalian berasal dari berbagai latar belakang sekolah, dari berbagai macam latar belakang keluarga. Kalau sudah masuk ke SPP Banjarbaru, jadi kita tidak memandang latar belakang itu tadi. Ayo sama-sama kita semangat untuk mendukung pertanian Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan nasional. Semangat dan sukses untuk menjadi petani muda milenial. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat sekali ya hari ini ya. Ibu-ibu semua, tapi semangatnya nggak kalah ya kita ya. Iya dong. Oke, itu tadi pemaparan dari Bu Nita dari Prodi ATPH. Untuk pertanyaannya disimpan dulu. Nanti silahkan di chat atau raise hand. Tapi nanti ya setelah satu lagi pemaparan, kita akan dengarkan pemaparan dari Ibu Rahma dari program studi agribisnis tanaman perkebunan. Bu Nita tetap di sini dulu ya. Nanti kita maksudnya boleh di sana tapi jangan keluar dari ruangan dulu. Iya, siap. Oke. Satu lagi program keahlian yang ada di sekolah kita yaitu agribisnis tanaman perkebunan. Nah, pasti kemarin sudah banyak tuh. Apa kalau sawit di mana ya Bu ya? Nah, kemarin yang diterangin Pak Riki itu kebanyakan di agribisnis tanaman perkebunan. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, di sebelah saya ini ada namanya Bu Rahma. Betul nggih Bu Rahma nggih? Nah, Ibu Rahma ini nama lengkapnya Rahma Fitriani Darmaning Tias, SP. Loh, lahirnya di Sleman, tanggalnya berapa ya Bu Rahma? Tanggal 6 Juni. Tanggal 6 Juni, tahunnya rahasia. Bu Rahma ini lulusan dari Universitas Jenderal Sudirman. Nanti kuisnya keluarin nggak ya Jenderal Sudirman di mana ya Bu Rahma ya? Siap, ya, bisa jadi. Wah, bisa jadi kata Bu Rahma. Dari jurusan agronomi, cocok sekali dengan jurusan agribisnis tanaman perkebunan. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saya lempar ke Bu Rahma. Monggo Bu Rahma, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya ingin melihat dulu nih, apakah masih semangat atau tidak ini siswa baru kita, calon peserta didik baru kita tahun ajaran 2020-2021. Coba suara Ibu terdengar atau tidak ya? Jika terdengar, acungkan jempolnya. Sudah? Yang satu, ada lagi satu jempol lagi. Nah, sekarang gerakkan dulu jempolnya bersama-sama. Iya, 1, 2, 3. Kemudian buka kedua tangan, gerak-gerakan dulu. Ya, oke. Semangat ya, masih tetap semangat ya. Ya, jadi ini hari ketiga. Hari ketiga pemaparan mengenai program studi atau program keahlian yang ada di SMKPP Negeri Banjarbaru. Kalau tadi sudah disampaikan mengenai program pengolahan hasil, kemudian program tanaman pangan dan hortikultura, dan yang terakhir ini adalah program keahlian agribisnis tanaman perkebunan. Nah, melihat kata perkebunan pasti kalian sudah langsung, kalau di kebun tuh berarti nanti cuman cocok untuk yang anak putra aja. Apakah betul begitu? Tidak jawabannya ya. Jadi semuanya bisa masuk ke perkebunan, baik putra maupun putri. Contohnya siapa? Ibu. Nah, Ibu bisa masuk ke program studi perkebunan. Berarti nanti juga kalian harus bisa menguasai apa itu tanaman-tanaman perkebunan, bagaimana prospek peluangnya di
lapangan pekerjaan, bagaimana nanti peluang usahanya dan lain sebagainya, maka kita akan pelajari nanti di program studi perkebunan atau program keahlian agribisnis tanaman perkebunan. Oke, Bapak operator bisa disetelkan dulu untuk video tentang profil kita. Nah, ini akan disetelkan dulu tentang video profil mengenai Prodi ATP atau Agribisnis Tanaman Perkebunan. Silakan menyimak ya. Jangan sampai tidak ada yang menyimak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Pambio dari Prodi Perkebunan. Untuk memperkenalkan produk perkebunan, ini kami akan menjelaskan berkaitan mata pelajaran yang ada di perkebunan. Jadi di perkebunan ini yang membedakan dengan prodi lainnya adalah di prodi perkebunan adalah mata pelajaran pemerintahan lahan, ada persiapan lahan dan penanaman, ada pembibitan tanaman, ada pemeliharaan dan pengelolaan tanaman, ada pasca panen dan pasca panen, dan yang terakhir adalah manajemen kebun. Adapun di sekolah Singapura di Banjarbaru ini sudah ada beberapa tanaman koleksi untuk tanaman perkebunan, khususnya adalah tanaman kelapa sawit, tanaman karet, tanaman kopi, tanaman kakao, dan ini semuanya sudah berproduksi. Jadi untuk produksi perkebunan, para kedepannya untuk pengembangannya di lahan cempaka. Nah, yang rencana bahasanya akan kita perluas dengan luasan kurang lebih 10 hektar untuk tanaman sawit, untuk tanaman kakao dan kopi kurang lebih masing-masing 2 hektar. Dan juga akan kita tambahkan lagi tanaman lada dan paleni yang khusus perkebunan. Nah, sedangkan untuk tanaman perkebunan semusim itu ada beberapa tanaman yang bisa dikembangkan di lahan SMPB, terutama adalah tanaman tebu, tanaman rosella, dan tanaman kapas, ya, yang nantinya apabila siswa baru yang akan bergabung dengan kita, terutama di SMK Banjarbaru, akan mendapatkan mata pelajaran yang saya sampaikan tadi. Untuk sawit ini kita sudah menjalin bekerjasama dengan kemitraan kita, khususnya di bibit. Sedangkan tanaman kopi kita sudah menjalin kerjasama dengan para KPKP, khususnya di Banjarbaru dengan kopi selir. Ya, pesan kepada siswa baru yang akan bergabung di SMK Banjarbaru, terutama di prodi perkebunan, tetap semangat. Dengan adanya masih kondisi COVID ini, ya, kita tetap bersemangat, ya, di dalam pembelajaran, ya, khususnya pembelajaran jarak jauh. Meskipun kedepannya bahwa
tidak menutup kemungkinan kepada siswa-siswi yang diterima atau bergabung di SMK Bandar Baru ini akan secara langsung ya, melihat atau mempraktekkan jenis-jenis tanaman yang belum pernah dikenalnya. Jadi untuk kepada siswa baru ya, yang bergabung di SMK Bandar Baru tetap semangat. Jadi untuk hal ini supaya nanti setelah bergabung di SMK Bandar Baru, setelah lulus diharapkan bukan hanya menjadi petani milenial saja dan juga bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ya, baik di strata 1, strata 2, bahkan nanti mungkin bisa juga menjadi ke strata 3. Ya, saya mohon maaf kalau tidak ada penjelasan saya yang kurang berkenan atau tidak baik, kami mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian tadi ya paparan dari kira-kira siapa nih untuk berbicara yang pertama kali kira-kira siapa nih? Kalau tadi kan sudah ada tuh ketua program studi tanaman pangan dan hortikultura. Nah, kalau yang barusan ini kira-kira siapa anak-anak? Bisa dituliskan jawabannya di chatnya. Nah, ya. Kira-kira siapa? Apakah dia yang punya perkebunan di SMKPP? Ataukah beliau yang yang punya kendali nanti melaksanakan semua program di SMKPP, terutama khususnya program studi perkebunan. Nah, siapa kira-kira? Nah, bisa ya, kalian bisa tebak nanti di sini. Nah, selanjutnya nanti akan Ibu jelaskan. Akan Ibu jelaskan nanti di slide ya. Mungkin Pak Operator bisa ditampilkan slide-nya. Nah. Oke, selamat datang untuk pertama kali ya di program studi keahlian agribisnis tanaman perkebunan. Nah, kira-kira anak-anak, tanaman perkebunan itu apa saja? Dilihat dari background yang tertampil di layar. Nah, itu ada tanaman apa saja? Bisa kalian jawab tuh di chat, di room chat. Nah, di situ ada banyak. Ya, coba mana? Ibu cek dulu. Kopi, betul. Kopi, betul. Taunya cuma kopi aja. Nggak ada yang lain. Sawit, betul. Terus, ada lagi? Karet, betul. Yes. Durian? Waduh. Nah, ini dia. Kalau durian itu termasuk buah hortikultura atau masuk ke tanaman hortikultura. Nah, itu bisa dilihat dari layar ya. Itu dari pojok itu adalah getah karet. Kemudian yang di bawahnya itu tanaman kelapa. Kemudian yang paling bawah sendiri itu tidak jelas apa ya itu? Itu adalah lada, anak-anakku sekalian. Yang di atasnya yang warnanya merah seperti buah ceri itu namanya kopi, sudah pasti ya. Kemudian untuk paling background paling besar sendiri itu adalah tanaman sawit. Nah, ternyata banyak sekali flora fauna. Oh, ada faunanya pasti ada. Karena apa di kebun kita itu banyak sekali juga. Nanti kalian bisa selain belajar tentang tanaman juga mempelajari tentang apa sih ekologi yang tersedia atau berada di lingkungan kebun kita. Oke, next Pak. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, maka Ibu akan
perkenalkan dulu tim teaching. Apa tuh artinya? Nah, artinya adalah tim pengajar atau Bapak Ibu guru yang nanti akan mengajar kalian di program keahlian tanaman perkebunan. Oke, next. Yang pertama itu adalah Bapak Agus Suprandio SPMPD. Nah, kira-kira flashback yang tadi mirip tidak dengan yang tadi sudah berbicara awal pertama kali? Mirip tidak? Jadi ketahuan ya, ternyata Bapak Agus yang tadi bicara pertama itu adalah kepala program keahlian atau program studi ATP. Jadi nanti kita ketika masuk di program studi ATP, kita akan dikepalai oleh Bapak Agus Suprandio. Nah, mirip Bu, mirip gantengnya Bu. Oke, siap ya? Siap ya? Ini Bapak Agus ini nanti akan mengajar selain sebagai kepala prodi juga akan mengajar mengenai mata pelajaran pemeliharaan tanaman dan alat mesin pertanian. Jadi bagaimana nanti kalian menggunakan traktor, bagaimana kalian nanti menggunakan dodos sawit. Dodos sawit itu kita tidak manual, tetapi kita dengan menggunakan mesin dodos. Nah, jadinya nanti tidak terlalu sulit. Kemudian next. Nah, ada yang kedua, Bapak Slamet Riyadi, SPI. Nah, mapel yang diampu adalah alsintan. Kemudian pemetaan lahan. Alsintan sama seperti dengan Bapak Agus tadi. Kemudian pemetaan lahan. Pemetaan lahan itu apa, Bu? Pemetaan lahan itu ketika nanti kalian punya kebun sendiri. Nah, misalnya nih ada berapa siswa nih? 60. Cita-citanya pengen usaha kebun kelapa sawit sendiri, atau kebun karet, atau kebun kopi sendiri. Nah, bagaimana menata supaya lahan tersebut bisa bagus? Nah, itu diperlukan suatu ilmu yang namanya adalah pemetaan lahan. Nah, kalian nanti akan bekerja sama dengan Bapak Slamet ini, menimba ilmu sebanyak-banyaknya dengan Bapak Slamet yang luar biasa sekali pengalamannya. Itu di sini. Next. Nah, ini saya sendiri. Kira-kira apa ya? Di sana kok kurus, Bu. Di sini kok agak memuai badannya. Itu dia. Itulah bahagianya anak-anak. Kalau kalian nanti bisa bergabung di agribisnis tanaman perkebunan. Tidak hanya kalian ada karena refresh karena belajarnya selalu dengan alam, tetapi juga pengalaman, kemudian ilmu, kemudian apalagi teknologi, sharing teknologi yang bagus itu nanti akan bisa menjadikanmu yang tadinya tampak lebar menjadi tampak kurus, gitu ya. Nah itu nama Ibu Rahma Fitriani Darmaningtyas SP. SP tahu nggak kalian apa itu? Perfect teacher. Spesialis? Bukan. SP itu adalah untuk predikat untuk sarjana pertanian. Jadi kalian nanti ketika setelah SMK ini kemudian mau melanjutkan lagi di bidang pertanian kuliahnya atau sekolahnya, kalian akan diberikan gelar yaitu SP. Kalau jenjang lebih lagi nanti bisa MP yaitu Master of Pertanian. Kemudian mapel Ibu, nanti kalian akan ketemu dengan Ibu di mapel pembiakan tanaman. Itu pasti di kelas 10 ada ya. Kemudian kimia. Waduh, kimia Bu? Iya, kita nanti akan ketemu di kimia. Yang kemarin tidak suka dengan hitung-hitungan, yang kemarin tidak suka dengan rumus-rumus, Ibu pastikan nanti kalian menjadi suka. Kemudian yang ketiga itu dasar-dasar budidaya tanaman. Dasar-dasar budidaya tanaman itu pokok yang harus kalian ketahui sebelum kalian mampu mengembangkan tanaman. Tanaman apa aja itu? Bisa perkebunan, bisa hortikultura, bisa pangan, maupun tanaman hias yang lainnya. Kemudian yang
4 itu kewirausahaan. Buat apa kalau kita menanam jika tidak menghasilkan? Nah, nanti kita kupas tuntas di mapel kewirausahaan. Di kewirausahaan itu bagaimana kita menganalisa suatu usaha, bagaimana usaha yang kalian itu bisa lakukan dan menguntungkan, mendapatkan uang, berguna untuk orang lain, dan menyenangkan, maka kita akan pelajari di kewirausahaan. Are you ready guys? Nanti kita ketemu di situ, oke? Kemudian selanjutnya, Bapak Budi Santoso. Wah, dengan ganteng sekali ya fotonya ya. Ini nanti akan kalian sering temui untuk di mapel penyiapan lahan dan penanaman tanaman perkebunan. Nah, selain sebagai guru mapel, Bapak Budi ini juga sebagai kepala lab benih. Nanti kalian bisa belajar mengenai benih dan lain sebagainya itu dengan Bapak Budi Santoso. Next. Nah, ini ada satu di tim guru kita yaitu Bapak Herdi Waluyo. Senyumnya pun sudah begitu menawan ya. Jadi nanti anak-anak jangan ragu untuk masuk ke tim ATP atau agribisnis tanaman perkebunan. Nah, nanti ketemu dengan Bapak Herdi ini di pelajaran manajemen kebun. Jadi bagaimana suatu kebun itu bisa berjalan dengan baik, terkelola dengan baik, itu kalian harus mempunyai dasar ilmu yaitu manajemen kebun. Kenapa? Karena untuk lulusannya nanti kita diharapkan menjadi mandor perkebunan. Ya, kemudian pengusaha perkebunan itu kalau tidak mempunyai skill atau pengetahuan tentang manajemen kebun, maka tidak bisa. Kemudian yang kedua, pembibitan dan kultur jaringan. Tidak hanya di hortikultura, tetapi di perkebunan juga iya. Mata pelajaran kultur jaringan juga akan kita berikan. Sawit jika ditanam dengan biji mungkin dia akan tumbuh dengan lama, tapi nanti dengan kultur jaringan itu bisa cepat. Nah, buktikan ya nanti ya, kira-kira bisa tidak ya? Nah, nanti dengan Bapak Herdi Waluyo. Next. Nah, ini dia primadona di ATP. Anak-anak, Ibu perkenalkan, inilah Ibu Syarifah. Ibu Syarifah ada di pemetaan lahan dan panen, pasca panen, tanaman perkebunan. Dan satu lagi, Ibu Syarifah ini beliau mempunyai hobi bermusik. Nah, jadi nanti kalian bisa mengasah ilmunya di seni budaya, main gitar, main apa saja sekaligus di sini. Cantik ya. Sampai ketemu nanti di ATP. Lanjut. Nah, tidak kalah cantiknya ini Ibu Febrianti Putri Lestari. Nanti akan ketemu di biologi dan KWU. KWU itu kewirausahaan sama seperti Ibu tadi. Kemudian lanjut. Nah, ini Ibu guru kita paling cantik dan termuda, Ibu Rizky Amalia. Nah, ini perlindungan tanaman. Apa itu, Bu? Kalau kalian mau jadi dokter tanaman, maka ilmu yang harus kalian kuasai adalah perlindungan tanaman. Oke ya. Dan yang kedua, simulasi dan komunikasi digital. Sekarang sedang masanya YouTuber. Jadi YouTuber. Nanti gimana caranya kamu mempromosikan produk tanamanmu? Itu dengan Ibu Kiki. Akan diajari bagaimana caranya mengoperasikan digital atau IT. Oke? Lanjut. Nah, itu tadi sekilas mengenai tim pengajar yang ada di ATP. Sekarang kegiatan pembelajaran prodi ATP tidak berbeda dengan yang APHP dan ATPH, yaitu ada di in-class. In-class itu adalah seperti yang biasa kita lakukan di kelas. Kemudian ada praktikum itu di lahan, praktek. Kemudian ada field trip. Field trip itu nanti kunjungan lapang. Seperti apa sih apa yang sudah dilakukan di sekolah kita sama tidak dengan yang di perusahaan. Kemudian ada PKL. PKL itu adalah praktik kerja lapangan. Ini adalah salah satu syarat untuk kalian harus bisa masuk naik ke kelas 3. Kemudian PKA itu adalah praktek kewirausahaan. Bagaimana kalian bisa jualan, menghasilkan uang
itu kalian juga akan dilatih di sini. Kemudian ada ujian. Ujian ini apa saja? Ujian ini nanti sama seperti APHP dan ATPH, nanti kalian akan diuji mengenai kompetensinya. Apakah yang dipraktekkan, yang dipelajari selama ini kalian mampu atau tidak, itu akan diujikan di UKK namanya, ujian kompetensi keahlian. Dan lagi ada ujian sertifikasi. Fungsinya untuk apa? Ketika kalian melamar pekerjaan nanti di perusahaan, maka sertifikat yang kalian dapatkan itu sangat berguna, yaitu kamu punya kredibilitas, kamu punya kompetensi bahwa saya siap masuk di sini. Begitu. Lanjut, next. Nah, ini mapel-mapel produktif yang tadi ya, ada banyak sekali. Ini kalian dapatkan di kelas 10 sampai kelas 12. Next. Nah, inilah selayang pandang tanaman-tanaman perkebunan yang ada di prodi kita. Kira-kira anak-anak apa itu? Nah, ada yang tahu? Tanaman apa itu? Mana Ibu tunggu? Di chat. Kopi, salah. Aduh, kok kopi? Kakao, salah lagi. Sawit, betul sekali. Azira, dia. Mana? Azra, dia. Izzati. Betul sekali ya. Azari juga betul. Oke, next. Sawit ya, itu anak-anak ya. Kalau ini, pasti sudah tahu semuanya. Apa ini? Ayo, cepet-cepet. Kira ulun semuanya. Bukan. Yuk, apa ini kira-kira? Apa yang bisa disadap nih? Karet tuh siapa tuh? Sudah ada? Karet, betul ya, betul. Next. Yang ini. Apa nih? Sebentar. Pohon getah. Di kita belum. Oh, belum. Ya, ini dia. Ya, ini. Buahnya kecil-kecil, warnanya merah. Pinter sekali. Kopi. Yes, betul. Lanjut. Oh, tahu semua ya. Kalau ini tahu semua ya, berarti familiar sekali. Coklat, aduhai. Lanjut. Kakao. Ya, betul sekali. Kakao ini ketika dia nanti warnanya sudah berubah menjadi kuning, itu bisa kita langsung makan. Manis rasanya. Tapi yang kita olah bukan yang rasanya manis itu, tetapi yang di dalamnya, yaitu yang berupa biji coklatnya. Itu nanti kita olah menjadi bubuk coklat. Kemudian yang ini kelapa nyiur melambai. Oke, lanjut. Betul. Lanjut. Masih. Nah, ini apa ini Bu? Bu, apa ini Bu? Ini adalah anak-anak perkenalkan. Ini tanaman yang ada di kita. Namanya adalah lada. Yang sebelah kiri. Lada. Tetapi kita hanya yang di kebun itu hanya mempunyai lada perdu. Lada perdu itu apa Bu? Dia tidak tumbuh memanjat tinggi, tidak. Dia hanya pendek saja. Jadi ketika kamu panen nanti tinggal memetik buahnya enak sekali. Tidak perlu memanjat-manjat. Karena ada tipe yang dia memanjat tinggi. Nah, yang sebelahnya ini vanili. Dulu kita mempunyai di kebun itu banyak sekali, hanya saja karena iklim dan lain sebagainya, kita tidak ada lagi nih tanaman ini. Tapi untuk ke depannya angkatan kalian harus mengembalikan kembali tanaman vanili ini di perkebunan kita. Siap? Ready ya? Nah, ini sangat mahal sekali. Kamu kalau jual ini 1 kilonya 350.000. Cepat kaya kamu nanti. Nah, oke lanjut. Nah, ini dia. Selain kalau tadi kita sudah membahas beberapa tanaman, komoditas yang akan kita pelajari, kalau tadi bersifat tahunan, ini bersifat semusim atau apa? Nah, golongannya adalah apa tanamannya apa ini? Oh, sudah ada yang menjawab. Jahe, betul. Ini golongannya adalah tanaman perkebunan herbal. Golongannya itu. Jadi nanti ada tanaman perkebunan tahunan, tanaman perkebunan semusim, dan tanaman perkebunan herbal. Kunyit, bukan anak-anak. Ini
jahe. Tapi nanti bisa kalian nanam untuk kunyit. Next. Masih ada? Nah, ini. Nanti di awal tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa di ATP itu nanti akan ada PKL. PKL itu adalah kerja lapang. Nah, inilah nanti kalian akan ditempatkan di perusahaan-perusahaan ini. Sinar Mas Group, Minamas Plantation, Borneo Indotani, Gawi Makmur Kalimantan, Candi Arta, Tun P4S Tuntung Pandang, KJW, Kintab Jayawatindo, Best Agro Internasional, dan PT Citra Putra Kebun Asri. Ini adalah mitra kita untuk bekerja sama. Kalian bisa menimba ilmu kerja praktek di sana dan setelah lulus, kalau kalian berkinerja baik, pasti akan dicari, dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Next. Nah, ini adalah sekilas tentang foto-foto kegiatan kita. Tidak jauh berbeda dengan program studi tanaman hortikultura tadi. Jadi itu ada ruang multimedia kalau nanti anak kebun tapi juga bisa harus IT. Maka di sekolah disediakan perangkat IT lengkap. Bisa untuk pembelajaran. Dan yang paling utama adalah kalian harus bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena itu adalah mutlak diperlukan untuk nanti kalian UKK atau uji kompetensi keahlian. Kemudian yang kedua itu nanti ketika kalian ada kegiatan praktek di lapangan, ada menyadap karet, kemudian ada penyiapan lahan dan penanaman, bagian yang pojok kiri bawah. Nah, itu adalah penanaman, persiapan penanaman, mengukur lahannya dulu, jarak pancang titik pancangnya dulu, jarak tanam dan lain sebagainya, kemudian ada mendodong. Bu, ini cewek-cewek bisa atau putri, anak putri bisa? Bisa. Ibu saja bisa, apalagi kalian. Terus yang lainnya. Nah, ini ada kalian selain nanti tidak menggunakan cangkul ya, tapi kita menggunakan traktor. Nah, kalau cangkul nanti keringetan mana-mana. Kalau traktor sekali dayung, sekali traktor beberapa lahan terlampaui. Kemudian yang keempat nanti pembuatan lahan, lubang tanam, kemudian pembersihan lahan, dan penyemprotan herbisida. Lanjut, next. Nah, ini adalah kegiatan field trip anak-anak. Nanti kalau field trip itu gimana, Bu? Intinya jalan-jalan satu. Pasti itu, jalan-jalan. Kita nggak melulu di lingkungan kita akan ajak kalian ke perusahaan-perusahaan. Salah satu yang pernah kakak kelas kalian lakukan ini adalah field trip di perusahaan ban atau siapa yang tahu di sini adanya di Bati-Bati ya Bu Iva ya, Bridgestone. Siapa yang mau jadi pembalap, di situlah awal mulanya. Kan nggak ada karet, nggak ada pembalap kalau dia nggak ada tanaman karet gitu di negara kita. Oke, lanjut. Nah, ini adalah beberapa kegiatan magang. Itu ada di Best Agro yang adanya paling jauh kalau dari sini lokasinya karena di Kalimantan Tengah. Ya, di Best Agro. Nah, itu harus diperlukan anak-anak dengan mental yang fight betul-betul. Jangan masuk perkebunan kalau tidak punya mental yang tangguh. Gitu. Next, nanti dulu Pak. Satu lagi. Nah, itu ketika kalian nanti sudah selesai praktek kerja lapangan, kalian harus mempresentasikan, melaporkan hasil kerja kalian itu di hadapan guru-guru penguji. Nah, yang dilingkari. Nah, ini kalian harus betul-betul mahir menggunakan teknologi untuk presentasi dan lain sebagainya. Nanti akan diajari oleh Ibu Rizky Amalia atau Ibu Kiki. Lanjut. Nah, di akhir pertemuan kita kali ini ya, itu ada quotes yang tidak boleh timbun lupakan. Timbun itu apa sih Bu? Tim perkebunan itu maksudnya. Bukan ditimbun itu bukan, tapi adalah tim perkebunan. Nah, gimana Bu? Silahkan kalian bermimpi menjadi orang yang sukses
tinggi. Dan ketika nanti kalian sudah sukses anak-anak, jangan pernah merendahkan orang lain yang belum mampu seperti kalian. Itu pesannya. Terima kasih. Oke, kembalikan ke Ibu. Oke, terima kasih Ibu Rahma. Semangat sekali ya hari ini ya. Pemaparannya santai tapi semangat sekali. Masih on semua ini? Oke, oh sip, 2 jempol katanya. Silahkan yang mau bertanya boleh raise hand. Ada raise hand. Kaget nih. Mungkin Ibu Nita dan Bu. Oke. Boleh Bu Nita dan Bu Anggi. Tapi karena mic-nya di sini mungkin bisa geser-geser nanti ya kita ya. Oke. Yang mau bertanya silahkan raise hand. Tim di belakang, tim admin, tolong dipantau mana yang raise hand. Ada fitur raise hand ya di situ ya? Ada nggak ya? Ada fitur raise hand. Silahkan. Jailani, MTS Syekh Khalid. Sebelum ada yang on, tadi ada satu pertanyaan Bu Rahma. Alsin itu apa? Sebenarnya sudah dijawab oleh admin di kolom chat. Silahkan Bu Rahma. Alsin itu apa Bu Rahma? Alsintan itu adalah sebuah akronim yang menjelaskan atau mempunyai kepanjangan alat mesin pertanian. Jadi semua alat dan mesin yang digunakan dalam pertanian disebut alsintan. Oke. Simpel ya, alsintan, alat mesin pertanian. Mana nih yang nanya? Sudah ada belum? Saya coba lihat di kamera. Kalau nggak ada yang nanya, nanti gantian loh. Kami yang nanya loh. Di chat ya, Ibu permisi, apakah di sekolah kita juga belajar cara membudidayakan jamur? Wah, Bu Nita boleh bergeser ke sini Bu, samping saya Bu. Soalnya mic-nya nggak bisa. Sini. Oh bisa aja. Oh ke sana. Oke. Sebentar. Hop. Cuman sampai situ. Saya sini aja. Oke. Bu Nita, silakan. Ini Bu, kita mepet-mepet aja Bu. Maaf ya, ini Nggak masalah ya. Mau nggak menjaga jarak dan protokolernya dilupakan. Ya, silakan Bu Nita. Oke. Nah, buat yang menanya, jadi di sekolah kita sudah membudidayakan jamur tiram, jamur merang. Ada yang tahu nggak? Saya nggak punya foto nih. Ada yang tahu nggak jamur merang itu seperti apa? Ada yang pernah lihat jamur merang? Ini biasanya kalau dekat perkebunan sawit, mungkin pernah lihat ya. Gimana yang menanyakan? Jadi jangan khawatir, kita juga membudidayakan jamur tiram dan jamur merang. Ya, itu mungkin ya. Oke. Kedengeran ya suaranya ya? Kami sudah mepet-mepet nih. Oke, pertanyaan selanjutnya ini untuk semuanya. Prodi itu apa ya Bu? Prodi. Bisa siapa nih yang jawab nih? Gantian. Bu Anggi dulu. Bu Anggi ya. Prodi itu apa Bu? Prodi itu sama singkatan juga program studi. Program studi ya, program studi. Kalau sekarang program Prodi. keahlian. Ya, Nah, kita sekarang menyebutnya proli, program keahlian. Proli. Ya. Oke. Kemudian untuk masih Bu Anggi dulu ya sebelum ke Bu Rahma. Buah coklat itu biasanya dibuat apa, Bu? Ini dari Syahrul. Buah Coklat biasanya dibuat apa? Oh, ini bisa dijawab Bu Anggi, bisa juga Bu Rahma. Bu Anggi dulu silakan. Nanti habis ini Bu Rahma banyak banget nih Bu Rahma pertanyaannya. Buah coklat bisa dibikin coklat bubuk maupun pasta coklat. Oke. Ada yang resen ya? Sebentar ya Bu, sebelum ke resen kita jawab dulu yang di chat. Bisa dibuat bubuk dan apa tadi Bu? Pasta. Oke. Setelah selesai diolah, dikemasnya di mana Bu? Nih dari Ahmad katanya. Dikemasnya di mana ya Bu ya? Dikemasnya di lab pengolahan juga. Oh, Nanti kita juga belajar mengenai bagaimana membuat label dan menentukan kemasan seperti apa yang tepat untuk produk tertentu. Iya, siap. Sudah jelas ya? Ya. Lanjut untuk Bu Nita, kalau jurusan APHP itu hasil produksinya hanya untuk dijual atau dimakan sendiri Bu? Dari Nabila ini.
Oke. ATPH. Oh, ini salah jurusan nih. ATPH ATPH ya, Bu jadi Gita agribisnis, tanaman pangan dan hortikultura. Iya. Jadi itu singkatannya. Nah, jadi untuk hasil dari kebun itu biasanya kita jual ya, karena kita memiliki unit produksi. Jadi dikelola oleh unit produksi hasil dari siswa. Kita bisa memperkenalkan sambil sekolah kita ke luar. Oke, Bu Rahma sudah bisa on lagi nih? Ya. Sudah ambil nafas? Oh, tadi Bu Rahma semangat sekali. Ya, oke. Pertanyaan untuk Bu Rahma itu, tumbuhnya pohon sawit itu berapa tahun, Bu? Wah, pertanyaannya sudah menjurus ke jurusan sekali nih. Ini nanti bisa dijawab di mata pelajaran apa, Bu Rahma? Mulai dari dasar-dasar budidaya Sip. sampai nanti ke pembibitan, pemeliharaan, semuanya ada. Wah, Kita akan membahas semuanya itu di sawit. Tapi oke. kurang lebih nanti kalau untuk sawit itu bisa berapa tahun? Bapak Ibu? Oh, Bapak Ibunya 5 yang ditanya. tahun. Berapa tahun kelapa sawit Bapak Ibu? Bu Kiki, 5 tahun, 25 Bu tahun. Syarifah? Ya, betul. Bisa sampai lebih dari 20 tahun. Bisa Tetapi sampai semakin tua, maka produksinya akan semakin menurun. Jadi harus kita remajakan lagi, tanam lagi yang baru. Oke, ini masih lanjut kayaknya yang magang sampai luar daerah. Ini bisa dijawab Bu Nita atau Bu Rahma ini. Kita bisa. Ya, Oke. apa nanti magangnya sampai luar daerah, Bu? Nah, untuk pemagangan sendiri seperti yang kita paparkan tadi bertiga, jadi untuk lokasi tidak hanya di lokal, kita juga di luar Kalimantan. Jadi sesuai dengan kalian, biasanya untuk horti kita ada di PT Bisi di Pujon, Malang. Ya, mungkin kalau untuk jurusan perkebunan bisa di BES tadi ya. BES Agro, kemudian Minama, Sinarmas. Minama, betul. Sinarmas. Masih di dalam. Masih di dalam Pulau Kalimantan gitu ya, Bu ya. Iya. Kecuali yang tadi di Malang itu di Pulau Jawa. Oke, lanjut. Ibu kalau misalkan mau mengetahui bagaimana cara memproduksi jeruk, jurusan apa ya, Bu ya? Ini dari Dias Salsa. Oke, nah jeruk ikut perkebunan atau ikut horti ya? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa ngecat nggak? Tolong di Termasuk tanaman apa? Oke, ada horti. Nah, jadi jeruk itu diperbanyaknya di pembibitan tanaman secara di hortikultura. Oke. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Ini buat Bu Rahma nih. Bu, dari Sita, apakah nanti diajarkan membuat serbuk kopi? Wah, cocok sekali nih Bu Rahma nih. Pas banget. Ya. Oh iya. Ya. Jadi anak-anak begini, nanti hasil panenan kopi yang kita peroleh itu diapakan, Bu? Saat ini kita sedang menjalin kerjasama dengan salah satu, masih awal tapi ini ya, dengan salah satu owner itu adalah pemilik usaha yang bergerak di bidang minuman kopi, yaitu kopi selir kalau kalian tahu. Tadi sudah dibahas oleh Bapak Kaprodi. Nah, di situ nanti kopi yang kita panen itu akan diolah menjadi bubuk kopi. Bubuk kopi ini tingkatannya atau tipenya itu bermacam-macam. Ada yang harganya murah, ada yang harganya sedang, dan ada yang harganya mahal. Nah, ini konsumennya pun berbeda. Kalau untuk yang murah itu pasti untuk masyarakat umum biasa. Tapi kalau untuk yang mahal sampai yang mahal, ini karena mempunyai cita rasa yang tinggi, otomatis dia nilainya pun mahal, maka diperuntukannya pun ya hanya orang-orang yang bisa mau mengeluarkan uangnya dengan secangkir kopi segini, tapi harganya mahal. Nah, itulah sasaran konsumen kita di
kemudian hari nanti. Oke, sip ya. Jadi terjawab ya pertanyaannya ya. Ada sampai pengolahan nih sekaligus menjawab pertanyaannya Ulan ini. Jadi nanti ada pengolahannya. Jangan khawatir, sudah disampaikan oleh Bu Rahma. Kemudian lanjut pertanyaan selanjutnya, apakah di sekolah ini ada pelajaran bahasa Inggris, bahasa Indonesia? Ada dong. Kemarin sudah ya ketemu gurunya. Tadi sudah saya perkenalkan juga Pak Usman itu guru bahasa Inggris. Kalau kemarin hari Selasa ada Pak Edi itu guru bahasa Indonesia yang kita punya. Matematika jangan takut, tetap ada. Kimia dengan Bu Rahma. Itu namanya mapel adaptif, dasar ya Bu ya. Kalau ya nanti oh ya, ini namanya mapel normatif atau adaptif, sedangkan yang sesuai dengan jurusan itu adalah produktif. Oke, tanaman yang dicangkok nanti ya silahkan bergabung ke jurusan-jurusan yang sesuai ya. Kemudian pembuatan kopi nanti bisa dijawab ya kalau sudah masuk Bun ya. Oke. Uang penjualan diapakan? Aduh, diapakan ya? Serahkan ke guru-guru yang cantik-cantik ini untuk beli skincare kamu. Oh, tidak. Santai anak-anakku. Tadi nanti kalau kalian hasil jualan itu ada presentasinya yang untuk kalian. Nah, ditenangkan oleh Bunita. Bunita mau dijabarkan bagaimana itu? Penjualan itu? Jadi jangan takut ya untuk penjualan untuk jadi tidak bisa langsung jual dapat hasil langsung diambil, tidak. Jadi kita punya manajemen sekolah di sini, mulai dari kelas, kemudian prodi, kemudian sekolah. Jadi kalian pun yang sudah membudidayakan atau mengolah pasti kebagian. Oke, mungkin itu dulu ya. Sip, segitu aja ya penjelasannya ya. Nanti lebih lanjut kalau sudah bergabung. Kemudian menanam bibit kopi lewat ya, ini nanti dipelajari di Bun, sama dengan getah, kelapa sawit ini dipelajari di Bun. Untuk magang luar daerah, ini besok dibahas nggak ya magang itu ya? Magang kemarin harusnya Pak. Kemarin harusnya, oke. Oke. Sudah ya? Sip. Kalau magang luar daerah itu biayanya dari sekolah atau sendiri ya? Ini Bu Rahma ya yang tahu ya. Kalau untuk magang di luar daerah, contohnya di program studi hortikultura itu kami mengadakan di PT BC Internasional. Nah, kalau PT BC itu apa Bu? Kalau kalian pernah beli biji jagung, benih jagung, nah itu ada produknya di situ namanya dari PT BC. Nah, kita nanti akan mengirim kalian nih siapa yang berminat itu ke sana. Nah, sistemnya bagaimana? Nanti ada sedikit subsidi dari sekolah, tetapi itu hanya berapa persen Bu Mita? Ya sangat sedikit ya, karena kita terbatas anggaran. Nah, bagaimana kalian nanti itu dari uang sendiri, dari biaya sendiri, karena pasti dengan biaya sendiri pasti niat kalian juga yang utama gitu. Jadi karena dengan niat yang utama, biaya diharapkan nanti di sana juga bekerjanya juga optimal begitu. Oke, terima kasih Bu Rahma. Bu Nita mau menambahkan? Jadi untuk subsidi sendiri, apakah itu di lingkup di Kalimantan Selatan atau di luar Kalimantan, itu subsidinya sama ya. Sekolah tetap memberikan subsidi kepada kalian yang magang. Jadi memang ada bantuan dana buat kalian. Jadi yang dimaksud Bu Rahma untuk pembiayaan sendiri itu adalah mencakup biaya untuk makan misalnya. Kalau makan kan memang pribadi. Kemudian kalau di PT BC itu kita juga perlu ada ngekos. Jadi nggak ada mes. Itu beda dengan kita magang di misalnya di BPP Tapin misalnya atau di perkebunan. Nah, di perkebunan sawit kan biasanya disediakan mes. Nah, kalian tentunya pasti nggak bayar. Nah, di situ. Jadi intinya jauh ataupun dekat, di luar apapun di dalam lingkup Kalimantan Selatan, subsidinya sama yang diberikan sekolah. Oke, ini satu lagi buat Bu Anggi nih. Jurusan APHP kalau memproduksi suatu hasil gitu Bu, itu dijual apa dimakan sendiri ya Bu ya? Yang selama ini. Ya, yang selama ini. Yang selama ini
ada yang dijual, ada juga yang kalau misalnya kan ketika kita memproduksi sesuatu kan nggak mungkin semuanya bagus. Nah biasanya yang bagus-bagus dijual, yang bentuknya misalnya jelek atau nggak memenuhi persyaratan ya dimakan sendiri. Makanya kita ibu-ibu ini. Oke, satu lagi, kalau penjualan ini sudah ada yang online belum ya? Sudah ada belum ya? Bu Nina? Dari Ya namanya juga kita ini ya Bu ya, milenial lah ya. Artinya apa? Nah segala sesuatu tidak harus manual. Nah kita juga promosi lewat sosmed. Kalian bisa mempromosikan lewat IG, FB, ataupun WA ya. Nah, biasanya cepet tuh lakunya. Oke. Ini yang resen siap bertanya ini. Ada Ahmad Sairoji. Pertanyaannya berat Bu Rahma. Menurut Bu Rahma, jurusan ini memiliki kelebihan tersendiri dibanding jurusan yang lain, itu bagian mananya ya Bu ya? Oke, silakan Bu Rahma untuk Ahmad Sairoji. Kelebihannya dibanding jurusan yang lain Bu? Oke, satu, karena kan nanti pasti kalian akan praktek kerja lapangan di perusahaan. Itu di sana akan mendapatkan suatu ilmu tentang manajemen suatu perusahaan. Bagaimana mendirikan suatu usaha, bagaimana mengelola tenaga kerja, bagaimana mengelola keuangan suatu usaha. Itu akan lengkap sekali di sana, kalian akan pelajari. Mungkin kemudian ada lagi etos kerja, kedisiplinan, dan lain sebagainya. Jika di perusahaan sawit misalkan, atau perusahaan karet misalkan, itu akan pasti berbeda dengan yang di laboratorium seperti PHP, karena di luar tantangannya besar seperti itu salah satunya. Kemudian yang kedua adalah peluang kerja, karena di Kalimantan Selatan ini ada dominan sawit, itu pasti terbuka lebar khususnya untuk lulusan-lulusan yang nantinya akan menjadi mandor kebun berupa pembibitan, mandor kebun pemeliharaan, mandor kebun panen, atau water management itu pun ada mandornya. Jadi itulah yang peluang yang bisa digali kalian di situ. Kemudian Bu, kalau jadi pengusaha gimana Bu usaha? Tidak masalah, kita ambil pembibitannya. Bisa membibitkan tanaman kopi, bisa membibitkan tanaman karet yang banyak. Dan belum banyak yang bisa atau belum banyak yang mampu di Kalimantan Selatan ini, ya itu peluang yang bisa kalian ambil. Kemudian untuk produk, satu lagi ada lagi produk kopi misalkan, atau kakao. Kopi ini sedang sangat digemari di tanah air kita. Jadi disitulah kalian bisa mengembangkan atau mengambil peluangnya untuk mengembangkan usaha tersebut. Gitu. Oke, sip. Boleh ini ada sedikit. Oh silahkan Bu Anggi mau menambahkan ini. Yang untuk prodi APHP juga jangan kecil hati, karena seperti yang tadi Bu Rahma bilang kan bisa diambil untuk usaha kopi. Kalian juga bisa mengembangkan misalnya ide-ide apa mengenai kopi, minuman mau dibikin seperti apa ataupun makanan seperti apa gitu. Apalagi di masa kayak sekarang ini kan ide-ide itu banyak sekali. Jadi justru itu tantangan di APHP, bagaimana caranya untuk menciptakan produk yang menarik dan lain dari yang lain. Oke, sip. Dari Horti juga. Ini nggak ada pertanyaan ya. Ini yang raise hand nggak jadi Bu, sudah diturunkan tangannya pegel. Dari raise hand nggak di ini. Nah kalau untuk prodi Horti sendiri, seperti pemaparan saya tadi, kita tidak hanya membudidayakan secara di lapangan saja, bergelut dengan tanah saja, tapi di sana ada teknologi yang tentunya pasti banyak dibutuhkan masyarakat ya. Jadi memang kalian harus dilatih menjadi seorang yang mampu untuk menginformasikan suatu teknologi ke orang banyak. Contohnya tadi ada hidroponik, bagaimana sistem tetes, kemudian menggunakan sprinkle, banyak lagi ya. Jadi untuk produk sendiri seperti bunga kol, kemudian brokoli, kubis, artinya
kita di sini di SPP Banjarbaru di prodi ATPH, bagaimana sih tanaman eksklusif itu? Kalau yang saya bilang tanaman eksklusif artinya tanaman dataran tinggi yang bisa mampu beradaptasi dengan lingkungan kita. Ya, tapi tidak melupakan dengan kearifan lokal tadi. Bagaimana kita bisa membudidayakan. Nah, kemudian kita juga berbangga dengan tanaman lokal seperti jeruk siam Banjar. Nah, di situ juga kalian nanti mampu bagaimana mengembangkan, memperbanyak tanaman secara vegetatif dan generatif. Oke, ada lagi? Sudah ya pertanyaan habis ya? Raisen nggak jadi ya? Ada lagi yang mau Raisen nanya secara langsung kepada ibu-ibu narasumber kita hari ini? Silahkan, tolong Mas dan Mbak Ati liatin yang angkat tangan, ada nggak? Nggak ada? Oke, nggak ada. Mbak Kiki, saya coba share puisi sekali ya. Oke, ini saya coba share quizzes. Biasanya, mana Mbak Kiki ya? Hah? Lai. Ini, continue. Sebentar dulu. Tadi apa ya? Yang nggak shuffle gitu. Shuffle question nggak usah ya. Shuffle answer, di off aja. Ini leaderboard, iya ya. Oke, continue ya. Oke, anak-anak silahkan kalian membuka browser kalian, kemudian ketik quizzes. Join my quizzes. Nah, ini ya. Oke, silahkan dilihat dulu, keluar ke browser kalian, kemudian ketik quizzes, QUIZZ. Ya, mana? Nah, ini bisa kalian klik, bisa langsung ya? Joinmyquizzes.com nih. Joinmyquizzes.com. Ini kedengeran kan ya suara saya? Halo. Ini kita mau main game. Siapa yang menang di game ini, saya janjikan pulsa 25.000. Mantap. 25.000 doang, Bu. Iya, maaf ya, kecil doang ya. Juara 1, 2, 3 deh. Nanti soalnya ini udah langsung ketahuan siapa juara 1, 2, 3-nya. Ya, silakan. Joinmyquizzes.com, diklik, kemudian enter game kodenya itu 761795. Pak Muzakir nggak boleh ikut. Ini pesertanya khusus untuk calon siswa baru, bukan untuk guru-guru. Kalau guru-guru pasti nanti jawabannya udah betul semua. Oh, belum tentu kata Ibnu. Oke, boleh join, tapi nanti kalau guru-guru menang, maaf ya, hadiahnya dikasih ke siswa-siswa ya. Ayo, sudah bisa belum joinnya? Ini waiting for players to join. Mana? Or share via ini? Oh, tapi bentar. Nggak bisa. Ini bisa pesertanya belum ada yang masuk. Oke, ini sudah ada yang masuk. Nadatul Rahmat. Gimana Mbak Kiki? Nah, Nana Mahlena. Pakai nama asli ya, Ahmad Sairaji. Sip. Jangan separuh-separuh, kata Bu Fatma. Jadi nama lengkap. Kalau namanya panjang, bolehlah disingkat ya. Kailila Sekarsa Fitri. Nah, sip. Iza Rifki, Arif Rizki, Yunita. Lanjut. Misrina ini di sini. Belum. Subiati, Syaiful Arifin ini mungkin hanya. Pak Edi mau ikut boleh, tapi kalau menang hadiahnya. Oh, Mbak Kiki ikut boleh. Bu Kiki mau ikut juga. Silahkan Bu Kiki. Tapi nanti kalau menang, hadiahnya bukan buat Bu Kiki ya. Oke. Zalvina, Adzira, Tiara Oktaviana, Abdul Kasan. Berapa? Baru 14? Berapa tadi pesertanya? 66. 60 mungkin ya. Nanti kalau yang nggak gabung dan merasa, aduh saya jaringannya lelet Bu, wah, kami mohon maaf ya. Itu cobaan kita belajar jarak jauh. Oke, dari hari ini kita sudah memperkenalkan jurusan-jurusannya. Jangan galau kalau misalnya nanti tidak bisa masuk jurusan yang diidamkan. Nah, seperti tadi sudah disampaikan bahwa apa tadi Bu Anggi?
Yang kuat terakhir tadi? Saya sudah lupa. Yang kesuksesan tadi? Nah, dari kerja keras dan nah, oke, sip. Jadi kalau misalnya nanti tidak bisa masuk jurusan yang diidamkan, tetap semangat. Insya Allah kesuksesan bisa kita raih. Ayo yang gabung yang lain baru 25 orang, minimal 50 mungkin ya baru saya start. Nisrina, Alia. Nambah nggak sih? Nambah 29. Ini efek kamera nih, jadi bulat-bulat semua kata Fatma. Tambah kelihatan. Mbak, laptopnya bisa ditutupin ini. Oke, siapa nih lagi yang bergabung? Nur Zahwa, Stefanus, Fafa, Ansef Nem, siapa nih? Bu Kiki kah? Bukan. Oh, 32, ayo tolong bergabung, silahkan. Caranya klik join my quizzes yang ada di layar atau buka di browser kalian quizzes. Nanti ada tulisan enter game code. Kodenya 761795. Ini pertanyaannya gampang-gampang aja. Desi Purnama, ini kelihatan nggak di chatnya sini? Main FF aja, bentar Bu. Gimana caranya Bu? Nggak tahu FF itu apa. Nah tuh sudah diajarin ya, join myquizzes.com, enter kode gamenya. 35-15 orang lagi. Ansef Nem ini siapa ya? bisa di rename nggak di situ? Bisa di rename nggak? Nggak bisa ya? Harus keluar dulu. Azra, Arif, Ahmad Sairaji, ya 37, Akmal Maulana, Muhammad Hidayatullah, ayo masih ditunggu, 1 menit lagi, pakai nama panjang ya, pakai nama panjangnya. Ini sambil menunggu, ada yang mau disampaikan lagi dari ibu-ibu Kaprodi dan ibu yang mewakili Prodi pun? Masih ada sisa 2 menit lagi. Sudah cukup? Oh ya cukup. Tinggal pilihan tergantung kita kalian. Ya, sudah 40 siswa. Saya mulai ya. Bisa saya mulai ya? Ada yang masih mau gabung lagi? 10 lagi. Login seluruh. Ayo. 9 orang lagi kata Bu Fatma. Ayo yang belum gabung. 9 lagi, kalau enggak ini 9-nya sama gurunya ini. Habiskah waktunya gitu? Oke. Ya, waktu kita cuma sampai jam 12. Kalau nggak segera saya mulai. Wes. Hazelnut Bowling ini siapa nih? Pakai nama yang itu. Pakai nama asli ya. Nanti kalau namanya alias kayak gini, kalau menang mohon maaf, hadiahnya kita eliminasi ya. Karena nanti harus menunjukkan KTP. Oh bukan, belum punya KTP ya kalian. Harus menunjukkan identitas diri. Oke, 44, 1 orang lagi ya, Bu Fatma ya. Kayaknya nggak nambah-nambah nih. Bu Kiki nambah gitu. Nah, 45. Sudah ya, saya sudahi. Tunggu login, Bu. Siapa nih yang login? Syahrul Herlambang. Oke, Syahrul Herlambang sudah masuk, saya start. Bismillahirrahmanirrahim. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, silakan dijawab. Pertanyaannya di sana. Kita nggak lihat pertanyaannya. Pertanyaannya simpel-simpel, Bu Nita. Nah, ini leaderboard kalian ya. Yunita memimpin. Ya, Muhammad Rizky Dwi memimpin. Naik. Wah, tergeser.
Alvina siap-siap. Pak Muzakir, tolong ya, Pak Muzakir. Pak Muzakir, tolong ya Pak Muzakir ya, disalahkan saja, tidak usah dibenarkan. Pak Muzakir boleh bergabung, tapi salahkan saja. Arif Rizky, ayo pertahankan. Kailila. Ayo, terus. Iya, Bu. Lihat di layar browser masing-masing ya. Ini udah ada foto berempat dari dunia gini belum? Seru banget nih kayaknya. Jaga jaraknya hancur dulu. Ya, Kailila. Belum, Mbak. Belum. Nanti masih ada yang naik. BTW itu nama anakku. Sepertinya kita perlu bikin podcast kayak gini. Oke. Ada yang belum selesai? Belum ya, ada yang keluar. Banyak yang keluar pasti karena jaringannya jelas. Sudah selesai ya? Kailila, Arif, Saripun. Sudah? Oke. Ini di endgame apa end sendiri Mbak Kiki? Oh belum nih, masih ada yang masih Oke, kami tunggu. Ini Subiati ini pasti nggak dapat sinyal ini. Nggak apa-apa ya, maaf ya Subiati ya. Nanti jagonya kayak gini Bu Kiki sama Pak Usman ya. Nah, nanti pembelajarannya kalian akan menggunakan salah satunya seperti ini. Sudah ya? Kami end ya? Oke, endgame Bu Kiki? Endgame, nanti resultnya lihat gimana? Endgame, oke. Endgame. Mana? Sekali lagi Bu, pasti ini. Nah ini ya, pemenangnya ya. Bukan, Arif Rizky pemenang pertamanya. Oke, Ahmad Sairaji nomor 3, Kailila nomor 2. Bisa chat nomor HP di kolom komentar atau nanti di Japri. Oh, ini aja, tolong tulis nomor HP saya. Silahkan Japri. Ini gimana cara downloadnya Bu Kiki? Mana ya? Bawah kah? Oh, ini download result ya? Nah, download result. Bismillahirrahmanirrahim. Save file, oke. Oh, mana nih? Sampai 3 ya? Oke, stop share ya saya ya. Stop share. Oke. Foto bersama dulu ya, tolong buka kameranya. Nah, iya, yang cewek langsung. Cing. Di sana Bunita. Bunita di sana kameranya Bunita. Oke, siap-siap. Sudah? Pak Emnur? Halo, atas nama Aldi Dwi Permana. Aldi SMP 5 Banjarbaru ada, Bu? Rizaldi. Rizaldi ada Rizaldi? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oh, oke. Aldi SMP 5 Banjarbaru. Angkat tangan boleh, Aldi? Aldi SMP 5 Banjarbaru. Ya, nama lengkapnya siapa ya? Bisa dibuka? Ya, Aldi nama lengkapnya siapa, Nak? Halo, Aldi. Kurang kencang. Siapa?
Muhammad Delvino Putra, Bu. Muhammad, ini ya, apa namanya? Silahkan diketik di chat, ditulis namanya. Muhammad. Iya, sayang sekali kurang beruntung. Nanti kalian. Nah, ini Bu, Muhammad Delvino Aldi Putra. Delvino. Oke. Sudah ya, clear ya Bu Fatma ya? Oke. Pendek ya. Celananya kelihatan. Kameranya disensor. Oke, kita masuk sesi foto. 5 menit lagi selesai. Yunita, backlight, nanti nggak kelihatan mukanya. Cari tempat yang cantik dulu nih. Di sini, wes. Sudah? Layar pertama, M Nur. Siap ya, senyumnya. 1, 2, 3, layar pertama. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Tetap yang di layar pertama, kalian kan nggak tahu kalian di layar berapa nih. Ulan, yang cantik Ulan, ayo. Nah. Muhammad Hidayatullah, siap. Syahrul Herlambang, mukanya belum jelas ini. Ya, nggak apa-apa ya, oke? Siap? Layar kedua, lanjut. 1, 2, 3. Bu Kiki yang cantik, Bu. Bu Kiki masuk. Admin 2, Bu Kiki, admin 2. Yang ketiga, Pak Agus boleh dibuka, Pak Agus kameranya. Bu Kofa. Oke. Iya, terima kasih. Oke, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Besok tetap bergabung. Apa bagi? Jangan lupa meresum, ditulis di daftar kehadiran ya. Di-upload di daftar kehadiran yang di-share di grup. Besok masih ada 1 sesi lagi dengan Bu Rahma lagi. Yes. Saya tunggu chatnya yang menang di 0813 1822 7993. Oke. Besok baju apa Bu Fatma? Tetap baju seragam biru putih ya Bu ya. Oke, tetap baju seragam biru putih. Yang merasa sudah bau silahkan dicuci dan langsung dijemur. Mumpung mataharinya panas. Dari sini nggak kecium. Jadi mau kalian bau-bau sendiri, kami tidak apa-apa. Oke, dadah ibu-ibu narasumber. Terima kasih banyak kesempatannya. Besok kuis lagi. Bu Rahma siapkan kuis besok. Oke, besok disiapkan oleh Bu Rahma. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.